Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Andri Haryawan di Coba Gadget. Kali ini saya nggak pengen unboxing atau nggak pengen review, tapi saya pengen berbagi share pengalaman pertama saya atau gaji pertama saya yang sudah cair selama saya ber-YouTube atau ya gunakan platform YouTube selama 2 tahun. Berapa sih gaji pertama saya di YouTube ini, dan gimana sih kita pengen menguangkan atau memonetisasi YouTube kita biar kita bisa dapat uang dari YouTube. Mungkin yang pertama kita bahas adalah gimana syaratnya untuk memonetisasi atau menguangkan duit kita atau kita pasang iklan di YouTube. Yang pertama, syarat pertama yang perlu Anda ketahui yaitu 1000 subscriber. Kita harus melampaui 1000 subscriber yang pertama, terus yang kedua itu adalah 4000 jam tayang. Selain 1000 subscriber, kita harus juga 4000 jam tayang. Ya pokoknya total video kita yang kita tonton atau durasi rata-ratanya itu sampai 4000 jam tayang. Kalau kita belum sampai 4000 jam tayang, itu kita nggak bisa monetisasi atau dipasangin iklan. Dan syarat itu harus terpenuhi dalam 1 tahun. Kalau misalkan nggak dalam 1 tahun nggak tercapai, kemungkinan kita mulai awal lagi. Jadi kita persiapkan sih konten-konten yang menarik untuk monetisasi tersebut. Dan untuk syarat-syarat itu sih sangat berpengaruh kalau kita anggap aja bikin videonya. Kalau tips dari saya sih lebih baik Anda bikin video yang fokus pada satu topik. Misalkan kalau saya fokusnya pada gadget, ya Anda kalau misalkan penyuka travel atau penyuka makanan, lebih baik food blogger atau food vlog. Kalau misalkan penyuka travel atau travel vlog dan lain, lebih fokus ke satu hal biar Anda lebih konsisten bikin video dan lebih oke lagi dalam berkarya. Nah, itu sudah syarat yang untuk mencapai monetisasi. Kita lihat aja nih seberapa besar sih gaji saya di YouTube. Kita buka aja di komputer saya, ini kita bisa lihat. Saya sudah lihat nih, komputer saya sudah tersedia di sini, dan kita buka aja ini langsung ke YouTube. Dan kita kalau ke YouTube itu masuk ke analitik atau YouTube Studio dulu, baru nanti ke analitik. Nah, ini berhubung masih loading, nanti kita lihatkan capturean dari gaji saya atau dari penghasilan saya total selama 2 tahun saya dapat berapa sih di YouTube. Apakah puluhan juta, ratusan juta, atau cuma 1 juta, 2 juta? Ayo kita lihat aja. Nah, ini sudah kita lihat di sini. Kita bisa lihat di analitiknya. Di analitik kita bisa lihat di sini jumlah penayangan bertambah. Channel Anda mendapat 49.003,5 kali dalam 28 terakhir. Nah, apabila channel Anda itu video tayangnya itu sampai 49.000 atau setara 50.000, penghasilannya itu bisa di angka 344.000. Itu nggak pasti loh, tergantung tayang iklannya berapa di 50.000 tayang ini atau 50.000 tayang. Nah, ini secara keseluruhan ini kita lihat pendapatan. Kita klik pendapatan di sini, kita bisa lihat ini 28 hari terakhir estimasinya, dan kita lihat selama ini atau sepanjang waktu. Nah, bisa kita lihat untuk gaji saya sepanjang waktu, saya cuma bisa menghasilkan 1,653.920 atau 1,6 juta. Yang saya ber-YouTube atau saya anggap aja ini bermain YouTube selama 2 tahun, saya cuma bisa menghasilkan 1,6 juta. Bayangkan, cuma 1,6 juta dalam 2 tahun. Jadi untuk dunia YouTube itu nggak mudah dan nggak gampang-gampang juga sih. Dalam artian, ya ada pengorbanan waktu, pengorbanan bikin konten dan semacam itu cukup oke, atau anggap aja cukup menguras tenaga, dan ya bisa dibilang itu cukup memakan biaya lah. Nah, kita bisa lihat di sini untuk penghasilannya, dan kita lihat penghasilan per bulannya. Ini estimasi 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir penghasilan saya itu dari Februari yang 2020 kemarin, per bulan cuma 100.000. 100.000 bro. Kita bikin konten, ya saya sih bikin konten mungkin cuma 2 kali dalam sebulan, cuma dapat 100.000. Ini viewernya pasti sedikit. Yang bulan Maret itu 164.000, dan bulan April itu 154.000,
dan bulan Mei itu 166.000. Dan ini naik di bulan Juni yang kemarin, kebetulan saya bikin konten terbaru Oppo A12, bisa naik di angka 284.000. Jadi yang pertama yang yang perlu kita ketahui, kalau kita pengen penghasilannya lebih banyak ya kita harus rajin bikin konten yang terbaru atau yang up to date. Misalkan kalau saya di gadget itu up to date-nya adalah gadget-gadget terbaru. Sebelumnya saya sih bikin konten tentang gadget-gadget tapi nggak terbaru. Ya sayangnya sih saya belum ada modal untuk membeli gadget-gadget baru. Dan sumber penghasilannya itu dari video-video saya. Ini video penghasilan teratas. Penghasilan teratas saya itu ada di review printer Canon 252.000. Dan saya nggak nyangka sih itu bisa menghasilkan video atau menghasilkan duit yang banyak dari YouTube. Nah, tanpa kita sadari video-video yang mungkin menurut kita nggak terlalu worth it, nggak terlalu bermanfaat, tapi bagi orang lain itu sangat bermanfaat. Terus gimana sih cara konekkan ke Google AdSense-nya? Di sini kita masuk aja ke berandanya. Nah, ini beranda dan ini Google AdSense-nya sudah kita capture nih. Penghasilan saya segini, terusan di sini ada pembayaran. Nah, untuk pembayaran di sini bisa kita lihat sih penghasilan Anda untuk bisa ditransfer. Yang perlu Anda ketahui, penghasilan untuk bisa ditransfer dari YouTube syaratnya itu adalah $100 atau setara dengan 1,3 juta rupiah di Indonesia. Jadi ini saya sudah melampaui 1,3 juta rupiah per Juni kemarin dan sudah ditransfer ke rekening saya. Nah, ini kita bisa kelola metode pembayarannya seperti ini. Nah, ini metode pembayarannya, sini saya cantumkan rekening banknya, rekening bank. Jadi sekarang itu pembayaran tidak melalui kantor pos lagi atau Western Union, tapi kita bisa melalui rekening dengan cara nanti kita masukkan kode unik yang dikirim dari YouTube, dan kita harus menunggu syarat yang berikutnya itu adalah kartu AdSense lah. Kartu AdSense yang video saya sebelumnya ada tuh mendapatkan 2 kartu AdSense atau 2 kartu Google AdSense yang dikirimkan ke rumah kita. Jadi alamat rumah kita, alamat misalkan kontrakan kita atau kos kita itu harus benar dan harus akurat biar AdSense-nya itu segera sampai. Saya sih sampai AdSense-nya itu hampir 2 bulan baru sampai di rumah saya, karena saya sudah ajukan sekali itu belum sampai, 2 kali belum sampai, dan saya ajukan ulang 3 kali itu baru sampai di rumah saya dalam waktu tempo 2 bulan. Ya saya sih cukup khawatir sih kemarin nggak sampai-sampai, kenapa ini ada masalah apa ya, karena dia pengirimannya dari luar negeri dengan pos itu cukup lama menunggunya. Nah, untuk kita ketahui, lihat nih, kita lihat lagi transaksinya atau kita lihat rinciannya gaji saya di YouTube ini. Dari kapan sih saya mendapatkan penghasilan yang lumayan? Kita lihat aja tahun ini dan semuanya. Kita lihat sih dari kapan. Video pertama saya itu Blender, yang nggak worth it banget lah kalau orang bilang. Kita lihat nih penghasilan saya gimana sih dari kapan. Nah, ini kita bisa lihat penghasilan saya di 2017. Saya bikin konten yang masih acak-adul, yaitu slide set dari mobil. Dulu saya bekerja di mobil. Nah, ini dari 10 sampai 28 Februari itu belum ada penghasilan, sampai di Desember 2017 itu penghasilannya Rp121. Dulu belum ada syarat monetisasi, dan saya baru memulai video lagi itu di di November 2018 saya mulai aktif lagi di dunia YouTube, dan saya membuat konten pertama saya yaitu Blender yang untuk jus, dan mendapatkan penghasilan, belum mendapatkan penghasilan sama sekali karena belum dimonetisasi, karena ada syarat monetisasi. Januari belum ada penghasilan juga karena ada belum syarat monetisasi. Baru di Februari saya tercapai monetisasi. Dan penghasilan per bulan saya di bulan Februari itu cuma dapat 47.000. Cukup kecil banget sih kalau menurut saya. 47.000 kita bikin konten
capek-capek dan kita bikin konten ngomong panjang lebar cuma dapat 47.000. Ya saya sih nggak patah semangat karena 47.000 sudah merupakan apresiasi, dan Februari saya bikin konten lagi yang lebih rajin lagi dan saya dapat 41.000 juga. Jadi selama beberapa bulan saya itu mendapatkan 50.000 atau 60.000 atau 78.000 sampai 2019 akhir itu dapatnya naiknya cuma 50.000, 60.000, 70.000, ya nggak lebih dari 100.000 lah sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun baru itu mulai naik pendapatan saya di 149.000 karena saya rajin bikin konten yang terbaru, rajin minjem HP temen, dan konten saya hampir rata-rata HP pinjeman, dan saya beli baru beberapa bulan terakhir. Nah ini masih kecil, di November itu baru 81.000 dan di Desember itu 149.000. Dan di Januari 2020 masa pandemi ini saya mulai rajin bikin konten karena pekerjaan saya yang kemarin itu nganggur, jadi saya bikin konten sebanyak-banyaknya, dan masa pandemi banyak work from home, jadi saya bikin konten ya tiap bulan sih naik 100.000, terusan di bulan Maret juga naik 166.000, di bulan April itu naik di 158.000, bulan Mei itu naik penghasilan saya 169.000, di total sudah 1,2an, belum bisa ditransfer. Dan di bulan Juni alhamdulillah saya mendapatkan video yang bagus, Oppo A12 yang support saya itu 287.000, langsung kenaikan 100% sih dari penghasilan saya sebelumnya, dan bisa ditransfer ke rekening saya, dan nanti kita lihatkan saldo rekening saya yang ditransfer dari Google. Mungkin sekilas sih yang bisa Anda tangkap penghasilan dari YouTube ini. Mungkin dari sebagian orang itu banyak yang wah mungkin dapat 1 juta atau dapat 15 juta, dapat 100 juta bahkan. Nah, ya perlu Anda tahu, penghasilan YouTube itu lebih ke arah yang seberapa besar video Anda ditonton banyak orang. Misalkan satu video itu mendapatkan 100.000 viewer, itu mungkin penghasilannya sudah lumayan besar, di angka 1 juta sampai 2 jutaan. Kalau ada yang artis-artis itu dapat satu video itu 1 juta viewer per video, ya mungkin bisa sih kita kaya. Sedangkan kalau kita bagi YouTuber pemula, untuk videonya cuma dapat 1000 viewer, 100 viewer, terus sama 10.000 viewer, itu belum seberapa sih. Kalau yang selama ini sih 1000 viewer itu cuma dapat sekitaran 13.000 sampai 20.000-an lah untuk 1000 viewer. Jadi kalikan aja kalau kita dapat 1 juta, ya mungkin cukup banyak sih. Makanya saya pengen buat video yang benar-benar bagus nanti ke depannya agar viewer saya banyak dan penghasilan saya banyak juga. Dan itulah informasi dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan atau mau ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Dan apa sih kira-kira harapan Anda dari penghasilan YouTube ini? Apa Anda masih bersemangat dalam membangun YouTube atau enggak? Yang paling penting sih Anda harus hobi atau Anda harus ya menjiwai lah. Bangun YouTube ini nggak mudah dan kita butuh proses yang panjang. Anda harus benar-benar konsisten, persisten juga untuk membangun channel Anda lebih baik lagi. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sorry kalau video ini terlalu panjang lebar dan tidak bermanfaat, sorry banget. Dan salam dari saya, Andri Haryawan di Coba Gadget. Dan jangan lupa saksikan video saya berikutnya, review saya berikutnya, unboxing saya berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih, salam saya dari Andri Haryawan.